Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan saya lebih semangat lagi karena pada episode kali ini kita akan masuk dalam tadarusan Alkitab kitab yang baru, yakni kitab Yeremia. Saya berharap saudara yang mengikuti tadarusan bersama saya selama ini juga semangat, karena kita akan masuk kitab yang baru. Berarti ada banyak rahasia nanti, ada banyak kebenaran nanti, ada mutiara-mutiara hikmat nanti yang bisa kita dapatkan, yang membuat kita nantinya kalau kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, membuat kita jadi manusia yang lebih bijaksana lagi ke depannya. Mari satukan hati kita doa sebelum kita mulai. Bapak, terima kasih buat segala-galanya. Kami akan melanjutkan tadarusan Alkitab kami pada episode kali ini. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami semua siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita ya, Yeremia pasal yang pertama. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya, Yeremia pasal yang pertama ya. Kita akan coba membacanya bersama-sama. Pasal yang pertama, ayat yang pertama. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahan datangnya firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda sampai akhir tahun ke-11 zaman Zedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Perikop berikutnya, Yeremia dipanggil dan diutus. Kita baca ayat 4 dan seterusnya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan datang untuk mendirikan tahtanya, masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku, dengan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Oke. Kita sampai di situ karena ayat
pasal 1 hanya sampai ayat 19 rupanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, siapa Yeremia? Seperti Bapak Ibu kalau sudah mengikuti tadarusan minggu lalu tentang kitab Ratapan, oleh banyak teolog Perjanjian Lama dikatakan bahwa kitab Ratapan itu atau surat Ratapan itu surat yang mempertanyakan gitu ya, mengapa itu yang menulis adalah Yeremia ini, Nabi Yeremia ini. Kalau kita lihat pasal pertama tadi, nubuat yang Tuhan turunkan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Israel, itu terindikasi didapat oleh Yeremia ketika dia masih sangat muda. Di zaman Israel masih ada, di zaman Yehuda masih ada. Maksudnya kerajaan Israel masih berdiri, kerajaan Yehuda juga masih berdiri. Ya. Dan kalau kita memperhatikan dengan sungguh juga, berarti Yeremia ini di awal pelayanannya itu melayani ya bagi bangsa Yehuda dan juga Israel, karena di pasal pertama tadi 2 raja disebut ya. Jadi jelas sekali ya. Dan kemudian dikatakan juga di ayat-ayat awal tadi, kalau tidak salah Yeremia terus bernubuat atau masih mendapatkan nubuat dari Tuhan untuk disampaikan ke Israel sampai bulan kelima kalau tidak salah ya, ketika Israel sudah ada di Babel atau dibuang ke Babel. Berarti kurun waktu pelayanan Yeremia ini cukup panjang. Tidak ada yang mengetahui apakah setelah bulan kelima orang Israel di Babel, berarti kemungkinan besar Yeremia juga ada di situ atau ikut dibuang. Apakah Yeremia kemudian mati? Kita nggak tahu. Intinya nubuatan Tuhan kepada Yeremia, kalau ayat-ayat yang kita baca tadi, berhenti ketika Yehuda sudah ada di Babel di bulan kelima. Ada juga penafsiran yang mengatakan, yang pernah saya baca, bahwa Yeremia itu karena sudah jompo, sudah tua, dia tidak ikut dibuang ke Babel. Jadi dia mati sebagai orang yang tertinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Tapi intinya kalau Bapak Ibu sudah membaca kitab Yeremia, ada cerita-cerita, ada kisah di mana seolah-olah Yeremia ada di Babel gitu. Ya, nanti dalam pasal-pasal setelahnya kita akan menemukan. Seingat saya begitu, karena kitab Yeremia sudah berkali-kali saya baca, tentu lokasi posisi pasalnya saya kurang hafal, tapi seingat saya ada ayat-ayat atau kalimat-kalimat dalam ayat-ayat di kitab Yeremia ini yang mengindikasikan Yeremia turut dibuang ke Babel. Nah, coba nanti kita lihat di dalam perjalanan tadarusan Alkitab kita, sekaligus saya juga merefresh apa yang saya pernah baca di masa lalu tentunya tentang kitab Yeremia ini. Yang menariknya kitab Yeremia ini juga setelah menjelaskan bahwa dia dapat nubuat dari Tuhan di tahun pemerintahan raja ini sampai bulan kelima di Babel. Di ayat selanjutnya, ayat yang sering kita imani bahwa Yeremia itu dikenal Tuhan bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Dia sudah ditentukan Tuhan, ya. Sehingga ketika Yeremia berkata, "Aku ini nggak fasih lidah, jangan jadikan aku nabimu," gitu ya. Tuhan bilang, "Aku sudah memilih engkau sejak dalam kandungan ibumu." Nah, apakah ayat ini eksklusif milik Yeremia atau menjadi ayat yang bisa kita buat sebagai general gitu, ayat yang untuk semua manusia? Dan saya percaya ini, artinya ya ini penafsiran ya. Bapak Ibu berbeda dengan saya ya monggo ya. Cuma saya membagikan pemahaman saya bahwa memang kita ini Tuhan sudah tahu sejak dalam kandungan ibu kita, bahkan sebelum dalam kandungan ibu kita. Ya kalau Bapak Ibu pernah mengikuti khotbah saya tentang manusia, tentang Adam ya, yang saya pernah share di ibadah minggu dan juga di channel YouTube The Warriors ini di tahun-tahun 2022 awal atau pertengahan kemarin. Saya mengatakan bahwa sebelum manusia ada, manusia kan ada, hidup kata Alkitab, karena dihembuskan, Tuhan menghembuskan, meniupkan rohnya ya ke dalam tubuh yang sudah dibentuknya dari tanah itu kan, maka manusia kemudian hidup. Inilah yang disebut dengan nismat hayim ya.
roh Allah dalam diri manusia. Jadi saya menafsirkan bahwa kita ini sebelum menjadi manusia, Seno ini sebelum menjadi manusia, Seno adalah roh, ya, roh yang memang diciptakan Allah, ya, yang tinggal di surga, ya. Jadi memang ketika kita baca Yeremia, akhirnya tidak heran bahwa kalau ayat Alkitab mengatakan bahwa kamu sebelum ada dalam kandungan ibumu, aku sudah tahu, aku sudah kenal engkau. Ya karena memang sebelum Yeremia ada dalam kandungan ibunya dan kemudian menjadi zigot, menjadi bayi dan lahir menjadi anak manusia, ya roh Yeremia ya itu ada bersama dengan Tuhan di surga. Makanya kalau Tuhan katakan aku kenal engkau, ya tidak heran karena memang selain Tuhan menciptakan rohnya ini, roh Yeremia ini, roh Yeremia sebelumnya juga sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan ketika berkata aku kenal engkau, ketika sekarang Tuhan berkata, aku kenal Seno, bahkan sebelum kau lahir tahun 75, sebelum bapak ibumu bertemu, aku sudah kenal kau, saya tidak heran. Saya mengimani ini. Selagi ini, meskipun ini saya jujur ya, saya berkata ini masih dalam area tafsir. Artinya tidak semua hamba Tuhan atau pendeta menafsirkan dengan cara sudut pandang saya, seperti yang saya sampaikan. Dan ini lumrah dalam ilmu tafsir. Ya, silahkan saja. Saya tidak pernah menganggap penafsiran orang itu jelek dan penafsiran saya bagus ya. Bagi saya selalu mengatakan ya silakan. Saya selalu jujur kalau saya berkata apa yang saya katakan itu ranah tafsir. Di mimbar saya berkata ini ranah tafsir. Di program-program YouTube saya bilang ini tafsir. Maksudnya saya menekankan begini karena banyak orang di luar sana yang mengatakan ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Padahal sebenarnya dia sedang bicara mengenai tafsir dia tentang firman Tuhan. Ya, saya tidak berani berkata ini firman Tuhan. Ya, ini tafsir saya. Kecuali ayat-ayat tadi. Ayat di mana Yeremia, Tuhan berkata kepada Yeremia, aku kenal engkau, bahkan sejak sebelum engkau dilahirkan atau dalam kandungan ibumu. Tapi berkata bahwa itu adalah roh Yeremia dulu di surga, dan juga ayat ini berlaku atas semua kita, itu ranah tafsir, saudara. Ya. Jadi karena masih berada dalam area tafsir ya kita nggak usah menang-menangan begitu. Ya kita nggak usah gelut-gelutan atau bertikai gara-gara itu. Itulah mestinya orang Kristen memiliki kedewasaan seperti itu. Tapi seperti saya punya penafsiran terus saya bagikan kepada orang lain, ya itu kan hak saya. Ya, ya itu hak saya karena saya merasa saya punya kewajiban untuk membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya kepada banyak orang. Begitu pula hak saudara atau hak orang lain untuk tidak mau mempercayai tafsiran saya, ya, karena mungkin mereka punya pemahaman sendiri. Ya monggo, ya, kita saling berbagi pemahaman, menghargai perbedaan di antara kita, tapi kita tetap bersaudara dalam Kristus. Mestinya gereja seperti itu. Makanya saya nggak pernah tuh ya komen apapun di komentar Facebook orang, YouTube orang, Instagram orang, TikTok orang yang jelek-jelek gitu. Nggak pernah gitu, ngapain gitu loh. Kalau saya berbeda dengan dia, ya sederhana. Ya saya diam aja, ya saya bagikan program saya, pemikiran saya di program-program saya. Supaya paling tidak orang-orang yang dengar saya dan sekaligus dengar orang lain yang mengajar berbeda dengan saya bisa berpikir sendiri. Dan menggeluti sendiri, akhirnya mengimani mana yang mereka mau imani. Apa yang saya ajarkan atau apa yang orang lain ajarkan gitu ya. Dan kalau saya ketemu sama orang yang berbeda pendapat dengan saya, berbeda doktrin dengan saya tetap bersahabat, bersaudara. Ya, namanya penafsiran gitu loh, nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau ada orang yang seolah-olah mengatakan dirinya benar dalam setiap komentarnya merendahkan orang yang membuat program dan juga menganggap dirinya lebih hebat, ini orang-orang maafkan saya yang belum dewasa secara rohani, ya, yang bahkan mungkin ilmunya masih cetek, masih segitu aja gitu ya. Ya kalau orang yang ilmunya sudah tinggi mestinya tidak seperti itu. Ya, saya dulu begitu soalnya. Ya, ketika ilmu saya masih cetek itu, kalau ada orang berbeda sama saya itu gemes gitu. Ya. Selalu komen. Tapi itu saya mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang sih sudah tidak begitu ya. Nah, kekasih Tuhan, saya berharap semua kita juga seperti ini. Nah, intinya ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yeremia itu sudah Tuhan kenal bahkan sebelum dikandung ibu, berada dalam kandungan ibunya, itu dipakai oleh kita. Bagi saya, lepas saudara percaya apa tidak percaya itu juga terjadi atas kita. Ada kebenaran di sini. Ada pesan moral yang besar di sini yang ingin Tuhan
berikan kepada kita lewat ayat-ayat ini, sehingga ayat-ayat ini bisa kita baca. Kita yang tidak kenal pribadi dengan Yeremia, kita yang bahkan bukan orang Israel, tidak punya kepentingan sama sekali mengenai cerita leluhur kita, bahwa dulu kita pernah dibuang di Babel dan lain sebagainya. Itu kan bukan suku kita, Israel kan bukan suku kita. Tapi kita belajar di sini bagaimana bahwa Tuhan tuh tahu kita. Itu pesan moralnya tuh di situ. Tuhan tahu kita, Tuhan kenal kita. Ya, lepas apapun penafsiran saudara tentang bagaimana Tuhan mengenal kita, intinya Tuhan kenal kita. Dan karena Tuhan kenal kita, Tuhan tahu kita, mestinya kita yang percaya sama Tuhan, ya, apapun itu tafsiran saudara tentang Tuhan, mestinya kita menjaga hidup kita dengan baik. Ya. Karena Tuhan kenal kita dan Tuhan tahu kita, artinya Tuhan mengamati kita dengan sungguh. Ayat-ayat yang kita baca dalam Yeremia pasal pertama ini agak mirip dengan ceritanya Musa ketika dipanggil Tuhan, ya. Menolak karena dia tidak fasih lidah dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ketika baik Musa maupun Yeremia mau taat menjadi alatnya Tuhan, dua orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kalau kita membaca tadi, Yeremia ketika menjadi nabi atau mendapatkan nubuat Tuhan, itu ketika Yerusalem dan Israel, dalam ini Yehuda dengan Israel masih ada. Mereka sudah mungkin tidak bicara satu dengan lainnya, sudah bermusuhan, bahkan sudah memerangi satu dengan lainnya, padahal mereka satu bapak yakni Yakub, satu kakek yakni Ishak, satu buyut yakni Abraham, tapi mereka sudah berpecah, ya. Sejak Salomo mati, kerajaan Israel itu kan pecah. Jadi Israel utara 10 suku dengan Yehuda dan Benjamin menggabungkan diri menjadi kerajaan Yahudi atau kerajaan Yehuda. Yeremia sudah bernubuat ketika kerajaan itu masih established, masih ada. Berarti Israel belum dihancurkan Asyur dan juga Yehuda belum dibuang ke Babel. Artinya Yeremia ketika mendapatkan nubuat dan mulai menyampaikannya kepada orang Yahudi, orang Yehuda, dan juga orang Israel, yang kita akan baca spesifik nanti di pasal-pasal berikutnya, itu pasti banyak yang tidak percaya dengan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia ini. Sebab mereka masih tinggal di Yerusalem. Mereka masih tinggal di Samaria, mereka masih tinggal di tanah Israel, mereka masih tinggal di tanah Yehuda. Ketika ada nubuatan kamu nanti akan mengalami ini, dibuang ke ini, Babel akan berkuasa atasmu dan seterusnya, itu masih dianggap angin kosong. Alah omong kosong lah oleh orang-orang Yehuda dalam hal ini. Baru kemudian kita akhirnya mendapatkan cerita bahwa apa yang dinubuatkan Yeremia belasan puluhan tahun sebelumnya di Yerusalem, didengar orang Yehuda, didengar orang Israel, itu akhirnya tergenapi secara literal. Yang saya mau bagikan, orang kalau sudah dipilih Tuhan tuh makanya punya kuasa luar biasa, saudara. Dalam hal ini Yeremia, ya. Maka kalau Bapak Ibu benar-benar sudah dipilih Tuhan, merasa dipilih Tuhan, terus diperintahkan Tuhan dengan goal atau misi tertentu, kerjakan, maka kau akan penuh kuasa. Makanya penting selalu saya berkata bahwa melakukan apapun itu selalu berdoa, minta campur tangan Tuhan agar Tuhan mendengarkan, agar Tuhan menginspirasi, agar Tuhan memberikan jawab kepada kita apa yang kita pertanyakan itu. Sehingga ketika kita memulai sesuatu dengan bertanya kepada Tuhan dan Tuhan tidak berikan tanda bahwa Dia mengizinkan kita melakukannya, ya jangan melakukan. Tapi kalau tandanya itu ya seolah-olah kita secara subjektivitas merasa ya ini kayaknya Tuhan izinkan, maka jalankan. Meskipun jalankannya nggak boleh langsung gerusak-gerusuk, kecuali Tuhan bicara secara audible, jelas sekali, dan itu bukan area subjektif, tapi area objektif. Ya. Kalau Tuhan jelas sekali berkata kepada kita, ya kita boleh lakukan dengan berani. Tapi kalau masih jawaban Tuhan itu dalam perasaan kita, itu kan ranah subjektif. Ya, tapi kalau damai sejahtera yang kita dapatkan ketika mau melakukan sesuatu dan kita iman itu dari Tuhan, ya langsung lanjut melangkah. Tapi melangkahnya dengan perhitungan yang matang. Jangan gerusa-gerusu. Jangan seperti orang di luar sana, saya dapat nubuatan, saya dapat firman Tuhan begini, maka dia langsung tanpa cross check, tanpa berhikmat,
kerjakan semuanya dan akhirnya itu bukan dari Tuhan tapi cuma suara hatinya yang subjektif ini, dan akhirnya dia fail, gagal, miskin, bangkrut, dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Saya melihat banyak orang di luar sana seperti itu. Ya. Saya dalam sejarah pelayanan saya ada orang mau mengerjakan sesuatu, dia bawa proposal bisnisnya, ya, terus dia bawa ke pendeta, didoakan sama pendeta. Lah pendeta kalau diserahkan, Pak, tolong Pak doain Pak supaya proyek saya ini berhasil. Pak, tolong doain Pak supaya apa yang saya mau kerjakan ini berhasil. Ya pendeta pasti doakan dong. Termasuk saya, kalau saudara datang kepada saya dengan proposal bisnis, Pak saya mau mengerjakan bisnis ini Pak, tolong doakan supaya saya berhasil dalam bisnis ini. Masakan saya tidak mau mendoakan saudara? Saya pasti akan mendoakan saudara, dan doa saya pasti yang baik-baik. Nah, tapi saya ingin membagikan kepada saudara, lewat kesaksian yang saya dapatkan di masa lalu, ada orang yang bawa proposalnya, dibawa ke pendeta yang punya nama besar, ya, yang kalau saya sebut saudara pasti tahu gitu ya. Terus pendeta itu pasti seperti saya, kalau saya dibawakan, dikondisikan seperti itu, akan mendoakan yang baik-baik, mengimani yang baik-baik, maka doanya yang diucapkan juga yang baik-baik. Nah, orang ini yang membawa proposal menganggap bahwa ini dari Tuhan gitu. Padahal kalau boleh jujur, ini baru iman si pendetanya supaya bisnis lo berhasil. Tapi bukan suara Tuhan bener kan? Ya. Ya kecuali memang pendeta atau hamba Tuhan ini punya jalan tol gitu sama Tuhan, sehingga ketika ada apapun dalam hitungan detik dia bisa tahu banget suara Tuhan seperti apa. Tapi kan nggak semua pendeta begitu, dan kalaupun ada juga nggak bisa kita asumsikan hubungan dia dengan Tuhan tuh 24 jam seperti itu. Ya, terlalu naif lah, terlalu lugu lah kalau Bapak Ibu menganggap seperti itu. Nah, orang ini karena mengimani doa pendeta ini dari Tuhan gitu ya, dia tanpa berhikmat apapun ya, dia langsung nyemplung benar-benar. Dia jaminkan semua asetnya untuk benar-benar nyemplung di bisnis yang dia imani kata Tuhan itu akan berhasil. Padahal sebenarnya faktanya adalah pendetanya berdoa agar usahanya berhasil, bukan Tuhan. Tapi dia mungkin menganggap pendetanya Tuhan kali, saya nggak tahu juga. Dan dikerjakan dan akhirnya gagal. Habis semuanya, hilang semuanya, tadinya punya apa-apa, sekarang nggak punya apa-apa. Dan saya tahu kemudian dia marah sama Tuhan, tidak pernah ke gereja lagi. Sebenarnya salah siapa di sini? Ya. Jadi sekali lagi kita belajar untuk menahan diri dalam artian berhikmat. Kecuali saya bilang, seperti Yeremia, seperti Musa, mereka benar-benar mendengarkan suara Tuhan langsung, bahkan berjumpa dengan Tuhan langsung. Kayak saya baca di Alkitab. Alkitab saya imani firman Tuhan. Ya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil sampai kedatangan Tuhan nanti. Itu perintah Tuhan di Alkitab. Ya. Saya imani itu perintah Tuhan juga buat saya. Tapi saya juga tidak melakukan itu dengan konyol, dalam artian ya setiap orang yang saya ketemuin saya injili sedemikian rupa, ya. Saya ajak untuk bertobat, kalau tidak nanti kau akan masuk neraka. Ya nggak begitu juga, dengan hikmat tentunya. Kenapa? Sekali lagi, meskipun Alkitab saya imani adalah firman Tuhan, tapi saya tidak mendapatkan tugas khusus secara pribadi. Perintah amanat agung itu perintah global, ya. Perintah untuk semua pengikut Yesus. Tapi meskipun ada perintah untuk semua pengikut Yesus untuk dilakukan, kan ada perintah-perintah yang spesifik, yang khusus. Ya. Dan yang khusus ini tidak saya dapatkan, dalam artian saya tidak pernah mendapatkan suara dari surga, saya harus jadi penginjil, saya harus jadi pendeta, dan lain sebagainya. Perintah Tuhan dalam amanat agung yang secara umum kepada orang percaya itu coba saya praktekkan sambil saya berjalan, saya kemana. Sehingga akhirnya kalaupun dalam program-program di YouTube ini, dalam banyak khotbah saya menginjili orang, berharap orang yang mendengar saya dan belum tahu firman Tuhan akhirnya bertobat. Tapi saya tidak serta-merta keseharian saya seperti itu. Kecuali saudara memang dipanggil Tuhan spesifik. Pokoknya kamu kemanapun kau keluar rumah, orang-orang yang kau temui, ajarkan tentang Injil. Nah, kalau begitu saudara harus melakukannya, karena kalau itu suara Tuhan langsung, maka Tuhan pasti akan menyertaimu lebih spesifik lagi. Tugas spesifikmu memang seperti itu. Nangkap ya? Amanat agung itu tugas untuk semua orang.
Tapi bagaimana agar Injil itu bisa kita sampaikan kepada orang? Itu kembali pada panggilan kita secara pribadi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu dipanggil secara pribadi sebagai dokter, maka dalam pekerjaanmu sebagai tenaga medis atau dokter itulah harus juga menjadi terang Tuhan, menjadi penginjil. Dalam artian ya, berarti kita menginjilnya kepada orang yang datang kepada kita. Ya kan? Jadi bukan berarti kita keluar rumah mau praktek ke tempat praktek kita, ada orang di pinggir jalan, kita menginjilin begitu rupa akhirnya, sehingga waktu terbuang, sehingga pasien-pasien yang sudah nunggu di tempat praktek kita akhirnya tidak terlayani. Nggak begitu. Harus disesuaikan dengan panggilan kita. Nangkep Bapak Ibu ya? Makanya seorang dokter yang mau menggenapi perintah Tuhan kepada semua orang percaya, dan dia orang percaya dalam amanat agung, ketika dia sambil memeriksa pasiennya, ya masukkanlah ya kebenaran-kebenaran yang bukan mendoktrin, tapi membuat si pasien memahami siapa si dokter ini. Oh, dokter ini, saya suka ke dokter itu, bukan karena dia teliti dalam mengobati saya, bukan karena obat yang dia berikan kepada saya itu mujarab, tapi beda emang dokter itu tuh. Ya. Kata-katanya tuh enak, bijak. Dia kalau nasihatin kita tuh kayak nasihatin bapak ke anak gitu. Dia tulus banget gitu kalau mau membuat kita pola hidupnya jadi lebih baik. Bukan sekedar menggurui, tapi emang dia tulus gitu, kayak bapak ke anak itu yang pengen anaknya selamat tuh. Makanya gue seneng kalau berobat sama dokter itu. Mestinya begitu. Ya, mestinya begitu. Dan bagi saya, ini dokter meskipun tidak menginjil teriak-teriak di terminal, tidak teriak-teriak bertobat di banyak orang, tapi inilah pengemban amanat agung yang baik. Karena dia menjalankan perintah Tuhan untuk seluruh umatnya ini, untuk seluruh orang yang percaya, dengan disesuaikan panggilan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, panggilan saya spesifik yang paling kenceng ya pengajar atau guru gitu. Maka saya menjadi penginjil, menjadi pengemban amanat agung itu dalam bentuk ajaran-ajaran saya. Dalam bentuk bagaimana ketika saya berdiri sebagai guru mengajarkan firman Tuhan itu. Nah, saya masukkan di situ. Nah, kalau ada orang dipanggil khusus sebagai penginjil ya, makanya ketika dia dilihat oleh kacamata orang lebih ekstrim penginjilannya daripada saya, itu sesuatu yang lumrah. Pastor kan nggak pernah menginjil di terminal. Pastor kan nggak pernah menginjil teriak-teriak di perempatan jalan. Itu pendeta itu tuh keren banget, itu emang nyalinya luar biasa. Nanti dulu Pak, panggilannya emang seperti itu. Nangkep ya? Dan saudara yang tidak punya panggilan seperti itu jangan minder dan jangan juga memaksakan diri seperti itu. Sebaliknya, orang yang punya panggilan seperti itu sehingga dikagumi banyak orang, jangan merasa dia lebih hebat daripada yang lainnya. Makanya itu kalau kita sudah punya pemahaman seperti ini, saya sendiri nggak pernah ngiri sama pendeta yang punya karunia mujizat, sama pendeta yang punya karunia menginjil, sama pendeta yang bisa mempertobatkan banyak orang muslim. Saya tidak pernah ngiri dengan pendeta yang pujian penyembahannya keren banget, yang bisa jemaatnya tuh bisa puluhan ribu orang. Saya nggak pernah ngiri dengan siapapun juga, karena saya tahu panggilan saya adalah guru. Dan ketika saya dipuja-puja orang banyak karena pengajaran saya katanya bagus, saya juga nggak jadi besar kepala. Kenapa? Emang saya panggilannya ini. Lumrah kalau saya mengajar sedikit lebih bagus daripada yang lainnya, karena saya punya panggilan ini. Saya punya passion di sini, kesukaan saya di sini. Maka ketika saya suka, ya saya mendalaminya lebih dalam daripada orang lain yang mungkin tidak suka. Kan begitu. Yeremia, kenapa hebat luar biasa? Yeremia, kenapa akhirnya menjadi nabi besar, kata orang-orang Yahudi, kata orang-orang Ibrani. Dalam iman Kristen juga, Yeremia termasuk dalam kelompok nabi-nabi besar. Ya, karena dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya secara spesifik. Aku kenal engkau, bahkan sebelum engkau dalam kandungan ibumu. Maka pergi, jadilah alatku untuk bicara kepada Yehuda khususnya, juga Israel. Nah, kalau saudara nggak punya panggilan seperti itu, mengimani bahwa Tuhan kenal kita, bahkan sebelum kita di kandungan ibu kita, benar.
Ya, benar, itu harus, berarti Tuhan kenal kita. Tapi ekspresi kita dalam menginjil itu ya sesuai panggilan kita masing-masing. Maka kalau Bapak Ibu nggak punya karunia menginjil, nggak punya karunia jadi guru, jadi pendeta, jadi pengkhotbah, jadi gembala kayak saya, ya jangan berusaha masuk ke sana. Ya. Jadilah orang yang benar-benar hidup dalam dunia ini, yang menghidupi panggilan dan akhirnya dipakai Tuhan dahsyat. Setiap kita bisa jika menyadari panggilannya masing-masing. Semoga tadarusan pada episode ini memberkati semuanya ya saudara ya. Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kalau belum jadi membership dari channel YouTube ini, silahkan kalau digerakkan untuk menjadi membership. Ada 2 membership. Yang pertama adalah menjadi membership yang menerima program-program yang saya akan berikan kepada saudara. Program-program awalnya bicara soal akhir zaman. Dan kedua, membership kalau saudara mau ikut sekolah Alkitab kita. Jadi model sekolah Alkitab kita nanti akan kita bawa dalam channel YouTube The Warriors ini. Mungkin akan saya bagikan secara live dan Bapak Ibu nanti bisa berinteraksi dengan saya. Tapi yang berinteraksi dalam sekolah Alkitab, di mana materinya nanti kalau bulan Maret April saya yang mengampu, saya yang mengajar, itu materi eskatologi, di mana nanti yang bisa mengikuti kelas ini hanya membership saja. Jadi ada 2 kelompok atau 2 jenis membership. Yang pertama sekolah Alkitab dan yang ordinary yang biasa. Dan Rabu besok ya, saya akan bagikan bagi member materi akhir zaman tentang Sungai Efrat ya. Apa hubungan Sungai Efrat dengan akhir zaman itu ya. Jadi tunggu saja Bapak Ibu yang sudah member, Bapak Ibu bisa menikmati apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, apa yang ada di pikiran saya yang saya bagikan terutama dalam awal-awal ini tentang akhir zaman ya. Semuanya akan saya bagikan dengan program-program yang cuma setengah jam tapi fokus gitu soal topik-topik ini, sehingga kalau saudara mengikuti dan mendengarkannya ya, semua berita akhir zaman yang saya miliki saudara akan dapatkan dengan maksimal. Tinggal saudara gumuli sendiri bersama Tuhan, tentu pemahaman saudara akan lebih dalam lagi nantinya, bahkan bisa lebih dalam daripada yang saya dapatkan gitu ya saudara ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya, dan sebelum kita akhiri, kita lebih dahulu satu hati kita berdoa. Makasih Tuhan buat episode kali ini kami belajar tentang bagaimana kami harus mengenal panggilan dan menghidupi panggilan seperti Yeremia. Tuhan tolong kami, ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.